Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa kelas 10 SMA 1 Panawangan, mari kita lanjutkan pembelajaran biologi, yaitu mengenai kelanjutan daripada bab virus. Virus itu virion, cairan berlendir, cairan beracun, cairan berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Ciri-ciri virus, virus bukan makhluk hidup dan bukan pula benda mati. Virus dikatakan makhluk hidup bila menempel atau berada pada makhluk hidup, maka virus tersebut akan bertambah banyak, akan berkembang biak, dan akan menimbulkan penyakit seperti penyakit HIV, Human Immunodeficiency Disease Syndrome, atau AIDS, Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome. Kemudian pada tanaman umpamanya, citrus vine plum degeneration, yaitu penyakit virus yang menyerang terhadap tanaman jeruk, yang adanya bercak-bercak putih atau pada tanaman kulit jeruk. Kemudian pada tanaman tembakau, ada yang disebut dengan tobacco mosaic virus (TMT). Adanya bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Kemudian berikutnya, umpamanya pada tanaman jeruk, citrus vine plum degeneration, yaitu suatu penyakit virus di mana adanya bercak-bercak putih pada bagian-bagian kulit luar pada tanaman jeruk, yang dapat menimbulkan terjadi gangguan-gangguan pada kulit tanaman jeruk. Kemudian pada hewan umpamanya terjadi yang disebut dengan flu burung, atau istilahnya itu ayam ketelo, Newcastle disease virus, yaitu suatu penyakit wabah pada hewan unggas yang dapat menimbulkan penyakit dan dapat menimbulkan keseluruhan menjadi wabah. Kemudian berikutnya pada hewan sapi, foot and mouth, yaitu semacam penyakit pada sapi, pada hewan sapi yang disebabkan oleh virus, oleh virus terjadi penyakit pada mulut dan kuku, itu diantaranya, itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian berbagai kasus penyakit yang merebak saat ini disebabkan oleh virus, seperti influenza atau influenza virus, di mana terjadi gangguan pada sistem respirasi atau sistem pernapasan. Yang kedua AIDS, Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome, di mana terjadi gangguan pada manusia yang disebabkan oleh berbagai macam virus yang dapat mematikan, AIDS atau HIV. Pertama, dapat ditularkan pada manusia dengan cara satu, hubungan seksual, di mana seseorang menderita AIDS atau HIV, maka dapat menularkan kepada pasangan-pasangan berikutnya. Kemudian bisa menular pada keturunan genetikanya, itu AIDS atau HIV. Adapun bagaimana terjadi penularan HIV, bisa dari suntikan bekas orang lain yang sakit menderita, kemudian dia menderita penyakit HIV. Yang ketiga, transfusi darah, di mana seseorang
terjadi kekurangan darah, kemudian meminta donor pada orang lain, kemudian tidak diketahui bahwa orang itu sebagai penderita HIV, ya. Kemudian berikutnya lagi, dalam HIV bisa disebarkan dengan selain hubungan seksual secara langsung, kemudian transfusi darah atau suntikan bekas penderita orang lain, kemudian bisa dengan melalui pori-pori kulit, dengan umpamanya adanya pinjaman pakaian bekas orang lain kemudian dipakai oleh temannya, itu bisa dapat menimbulkan penyakit HIV, ya. Kemudian flu burung, ya. Seperti tadi dibilang Newcastle disease virus, yaitu ayam ketelo. Ayam ketelo itu akan menimbulkan wabah bagi keseluruhan unggas tersebut, ya. Penyebab penyakit dan cara perkembangbiakan, penularan dan pencegahannya. Kemudian karakteristik virus. Kemudian proses perkembangbiakan virus pada organisme lain, seperti umpamanya bakteriofag, di mana bakteriofag itu virus dapat menyerang bakteri, ya. Kemudian dampak ekonomi dan sosial akibat serangan virus, ya. Kemudian mengapa Tuhan menciptakan suatu penyakit virus, ya. Menciptakan makhluk yang menyebabkan penyakit yang dikaitkan dengan perilaku yang tidak terpuji pada seseorang, ya. Kemudian mendiskusikan apa yang diperoleh dengan perilaku yang harus dilakukan. Secara lisan, cara karakteristik virus, perkembangbiakan dan cara penularan HIV. Dampak ekonomi dan sosial yang terjangkit akibat virus. Manfaat yang diperoleh dari virus. Beberapa jenis virus yang sengaja dibudidayakan oleh manusia dengan tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Virus antara lain dapat dimanfaatkan dalam bidang medis untuk mengukur dosis radiasi dan untuk membasmi hama tanaman. Beberapa penggunaan virus untuk medis antara lain: 1. Bakteri yang mengandung propag bermanfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit, ya. 2. Untuk membuat interferon, yaitu suatu protein untuk menghambat replikasi virus. Maka dari virus melalui teknik dengan cara rekayasa genetika, ya. Kemudian yang ketiga, untuk membuat vaksin atau bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan, tetapi daya antigenitasnya tetap ada. Keempat, untuk membuat peta kromosom. Dalam bidang pertanian, virus dapat digunakan sebagai biopestisida untuk mengurangi penyebaran hama tanaman pada tanaman budidaya. Contohnya bakulovirus sp. Virus ini apabila disemprotkan pada tanaman budidaya tanpa sengaja akan termakan oleh serangga atau hama, dan sebelumnya akhirnya mati karena memakan virus tersebut. Serangga hama menjadi sangat rakus dan sempat melakukan perkawinan. Akibat virus yang menyebar ke serangga lain melalui perkawinan dan menyebabkan kematian massal.
Kemudian dampak positif dan negatif secara ekonomi dan sosial ya dengan terjangkitnya virus. Jenis partisipasi remaja dalam penanggulangan persebaran virus ya. Virus juga seringkali bersifat merugikan ya. Merugikan bagi manusia, dan juga virus memiliki peranan untuk menguntungkan bagi kehidupan manusia ya. Dengan adanya jasa virolog atau ilmuwan yang khusus mempelajari virus atau virologi dapat mengenal berbagai macam virus dengan segala karakteristik. Oleh karena itu perkembangbiakan virus penyebab penyakit yang dapat diminimalkan. Kemudian Anda sebagai generasi muda atau remaja, bagian dari masyarakat yang sudah seharusnya berpartisipasi dalam menanggulangi persebaran virus. Misalnya virus HIV, ya, flu burung, virus cacar, dan yang sekarang yang lagi sedang wabah-wabahnya yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Berikut ini merupakan contoh bentuk partisipasi remaja dalam penanggulangan persebaran virus. 1. Menjaga kebersihan daripada lingkungan. Ya, jadi lingkungan kita harus tetap bersih, ya, harus tetap bersih dengan sistem pembersihan, higien dan sanitasi. Higien adalah kebersihan pada tubuh manusia, ya, dengan cara mandi, menggosok gigi, mencuci pakaian. Itu yang termasuk ke dalam higien, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebersihan tubuh pada manusia atau pada makhluk hidup. Yang kedua, sanitasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kesehatan lingkungan. Jadi kita dalam rumah harus bersih, adanya ventilasi udara, adanya sinar matahari masuk ke dalam rumah. Yang kedua, adanya kebersihan sanitasi, yaitu sebagai lingkungan. Air harus mengalir terus, jangan sampai menjadi adanya comberan, sehingga comberan tersebut akan menimbulkan wabah penyakit pada tanaman, pada hewan, pada manusia ya. Jadi jangan terjadi comberan atau air yang tidak mengalir yang dapat ditimbulkan oleh hinggapnya berbagai macam insekta atau serangga, sehingga dapat menimbulkan penyakit atau wabah. Yang kedua, dengan partisipasi remaja dalam penanggulangan persebaran virus, yaitu bergaya hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi ya. Kita harus bisa mengatur diri, memakan makanan yang bergizi, berolahraga, kemudian bagaimana cara mengatur antara kita kerja dengan istirahat kita, bagaimana cara kita istirahat tidur dan dengan penuh keteraturan ya. 3. Tidak menggunakan narkoba. Dalam penggunaan narkoba itu sangat berbahaya bagi manusia ya, yang dapat menimbulkan berbagai macam efek atau berbagai macam gangguan-gangguan pada sistem anatomi pada manusia ya. Yang keempat, melakukan vaksinasi. Jadi kita harus jauh lebih kita mengadakan mengontrol tubuh supaya dalam keadaan tubuh kita selamanya stabil, sehat dan penuh dengan daya tahan tubuh yang kuat ya. Kemudian yang kelima, memberikan perlakuan yang benar kepada penderita penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita mengadakan
kampanye terhadap bahaya penyakit AIDS atau acquired immunodeficiency disease syndrome, ya, yaitu dengan cara kampanye untuk memperkenalkan dengan cara mencegah dan melawan tersebarnya virus HIV, yaitu virus penyebab AIDS. Anda dapat melakukan kampanye itu melalui berbagai media, misalnya dengan membuat lagu atau komik atau puisi, atau berkreasi dengan membuat berbagai macam poster atau membagikan stiker, atau membuat brosur atau artikel berisi fakta-fakta tentang bahaya acquired immunodeficiency disease syndrome. Itu cara penularannya serta cara menghindarinya untuk dibagikan dan diinformasikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar Anda. Kemudian virus memiliki ukuran lebih kecil daripada bakteri, bahkan terlalu kecil untuk dilihat dengan menggunakan mikroskop. Cara biasa. Kedudukan ada di antara makhluk hidup dan benda mati. Di bawah ini mikroskop elektron, beberapa dari mereka tampak memiliki bentuk yang kompleks. Semua virus membutuhkan sel hidup untuk berkembang biak. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus antara lain influenza virus atau virus influenza, cacar, campak, dan AIDS. Virus melakukan reproduksi dengan proliferasi melalui daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, sel inang akan mati karena terjadi penguasaan inti sel oleh inang virus. Pada daur lisogenik, sel inang tidak mati karena inti sel inang dan inti virus bergabung membentuk propag. Daur ini dalam kondisi yang sangat jarang akan berubah menjadi daur litik. Di bawah ini ada soal-soal uji kompetisi yang sudah diberikan kepada para siswa kemarin, ya. Mari kita bahas, ya. Kita virus, ya. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer, ya, Adolf Meyer, ya. Kemudian yang kedua berikut ini yang bukan sifat-sifat virus, ya. Hanya memiliki satu macam asam nukleat. Asam nukleat itu berupa DNA atau ADN. DNA kepanjangan dari deoksiribonukleik asid atau ADN asam deoksiribonukleik, dan RNA atau sama dengan ARN. RNA adalah kepanjangan dari ribonukleik asid, sedangkan persamaannya ARN asam ribonukleik. Adapun fungsi DNA, yang pertama, satu sebagai pembentuk genetika, ya, pembentuk genetika, ya, itu fungsi daripada DNA deoksiribonukleik. Yang kedua sebagai sintesa protein, ya, itu fungsi daripada DNA atau ADN. Sedangkan RNA ribonukleik asid hanya berfungsi sebagai sintesa protein atau ARN asam ribonukleik, ya. Kemudian berikutnya berdasarkan ciri hidupnya virus, ada yang epipit pada umumnya. Kehidupan virus memerlukan tempat yang spesifik dan anatomi dan fisiologi. Agar dapat tetap hidup, virus memerlukan habitat yang berupa
embrio ayam dalam telur atau pada waktu ayam mengeram, ya, itu diantaranya, ya. Ya. Kemudian bakteriofag adalah virus yang menyerang terhadap bakteri, ya. Virus sudah menjadi penyakit, kemudian bakteri sudah menjadi penyakit, bahkan bakteri yang menjadi penyakit bisa dilumpuhkan atau disakiti oleh virus. Ya, itu yang dikatakan bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Berikut ini adalah cara penularan AIDS, acquired immunodeficiency disease syndrome. Di antaranya adalah hubungan seksual secara bebas. Itu yang dapat menimbulkan penularan penyakit acquired immunodeficiency disease syndrome. Yang kedua, transfusi darah. Bagi yang memiliki penyakit anemia tidak boleh dengan sembarangan menerima darah dari orang lain tanpa sepengetahuan dari ilmu kedokteran, dapat menimbulkan penyakit AIDS, ya, transfusi darah. Yang ketiga, ibu hamil kepada janinnya. Seorang ibu yang menderita HIV, Human Immunodeficiency Disease Syndrome, maka akan menularkan kepada janinnya. Keempat, pemakaian jarum suntik bekas. Kalau kita sebagai orang yang sakit datang ke rumah sakit, maka kita harus waspada terhadap pemberian suntikan dari bapak atau ibu dokter kepada kita, karena takut suntikan bekas orang penderita HIV itu dalam bahayanya penularan AIDS, acquired immunodeficiency disease syndrome, ya. Kemudian berikutnya adalah tahap-tahap reproduksi bakteriofag. Tahap-tahap reproduksi bakteriofag. Satu, dengan cara menempelkan tubuh virus pada bakteri, ya. Yang kedua, dinding sel bakteri hancur, ya. Kemudian yang ketiga, deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleik virus masuk ke dalam sel bakteri, ya. Kemudian berikutnya, deoksiribonukleik asid virus menempel pada deoksiribonukleik asid bakteri atau DNA bakteri, ya.